Apa alasannya Nabi Adam memakan buah huldi? Ya. Alasannya apa sih? Emang enak banget gitu. Begini, Tuhan adalah Sang Pencipta. Semua ciptaannya adalah miliknya. Kalau itu semua miliknya, ya terserah yang memiliki, semau-mau dia. Urusan apa kamu? Rumah-rumah saya, istri-istri saya, urusan apa kamu nanya? Itu kan pertanyaan tidak etis. Buya, kenapa anaknya Buya masih sekolah sanawiyah kok uang jajannya sampai jutaan begitu? Urusannya apa kamu? Anak-anak saya kok. Jadi kalau kita bertanya kepada sang pemilik di mana dia menggunakan hak miliknya, lalu kita bertanya, itu tidak etis dan nggak boleh. Makanya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Apapun yang Allah lakukan tidak boleh ditanya. Tetapi kalau kita sebagai manusia ya harus bisa ditanya. Ada orang yang ingin menerapkan hukum Tuhan, yang ingin mendirikan negara Islam yang berdasarkan hukum Tuhan. Ternyata yang terjadi sang pemimpinnya menjadi Tuhan, yaitu rakyat tidak boleh ditanya uang kemana, masuk penjara. RAPBN-nya nggak ada, rakyat nggak boleh tahu. Kalau ada mengorek uang belanja negara kemana, masuk penjara. Itu katanya menerapkan hukum Tuhan, padahal dia sendiri jadi Tuhan jadinya. Itu. Kemudian Tuhan berkuasa itu la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tuhan tidak bersekutu. Kalau kita harus bersekutu, nggak bisa sendirian. Harus ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, ada BPK, ada KPK, ada PPATK dan sebagainya. Nah ketika itu nggak ada, kamu sudah mengelola, namanya kamu Tuhan juga begitu. Iya kan? Terus gimana ini? Oh jadi pantaslah makanya setiap negara yang melambangkan simbolnya kepada keagamaan itu cenderung kediktatorannya luar biasa. Iya. Karena dikiranya seperti Tuhan gitu. Iya kan? Ini banyak sekali seperti itu. Jadi artinya bahwa Tuhan yang udah ditanya, ya bukan urusan kamu itu mah. Ya. Nah, terus apa lagi? Tentang kenapa Nabi Adam milih buah huldi sih? Ya itu kan settingan Allah semuanya. Jadi saya saja sebagai seorang novelis, sebelum saya buat novel, saya bikin sinopsisnya dulu dong. Ya kan, sinopsisnya dulu. Kitab ini saya bikin 10 bab kan gitu. Lakonnya siapa? Gimana alur ceritanya, di mana? Masalah cinta, oke deh. Lelakinya siapa namanya? Perempuannya siapa? Latar belakangnya apa? Sekolahnya, pendidikannya, ekonominya, tradisinya. Perempuannya, anaknya siapa? Sekolahnya mana? Itu kan semuanya. Lalu teman-temannya kita sudah di framing semuanya itu. Lalu nanti bab pertama pertemuannya di kereta api. Perkembangan cintanya nanti adalah melalui jendela masuknya kalau malam kan gitu. Dan nanti bab ke-10 ini si pahlawannya mati. Ya. Ini terjadi pada seorang penulis dari Belanda namanya Jeff Lass. Membuat sinopsis, ini pahlawannya mati pada bab ke-12. Tetapi sudah pada bab 12 dia tidak menemukan reasoning dengan cara bagaimana mematikan yang enggak ketemu. Akhirnya ditambah bab ke-13, nggak mau mati juga. 14 sampainya bab 20 baru ketemu reasoningnya. Ya kan nggak lucu kalau tiba-tiba tabrak mobil, yang nggak lucu nama itu. Jadi Tuhan pun mengusir Adam dari sorga itu ada reasoningnya, ada plotnya dulu. Gimana lagi? Iya kan? Yang nggak lucu ujung-ujung masih diusir. Karena ada reasoningnya. Nah itu. Lalu diujinya dengan sesuatu yang tidak mungkin dia akan bertahan. Yeah.
Nah, ujian yang paling tidak mungkin bertahan itu adalah ketika Anda bersama cewek yang cantik jelita di dalam rumah berdua tapi tidak boleh nyenggol. Nggak mungkin. Ya kalau sekelas Darmuna saya bisa bertahan. Tarningkem, udah nggak apa-apa dah. Tapi kalau sekelas Monica Bellucci, saya nggak yakin kok. Iya kan? Hawa tuh cantik jelita loh. Dikiranya jelek itu, gembleng nok. Iya, itu makanya buah khuldi itu apa sih? Orang menafsirkannya buah khuldi itu seperti anggur, seperti korma. Kan nggak masuk akal. Ya biarkan saja mereka menafsirkan. Mufasir salah nggak? Ya kita harus berani mengatakan salah dong. Jangan apa yang kata mereka pasti benar. Sehingga ketika kita menyalahkan mufasir zaman dulu itu dianggapnya kejahatan menyalahkan orang zaman dahulu. Nggak ada urusan. Ilmu adalah ilmu dong. Setuju? Ya. Sekarang seorang suami, seorang istri punya suami. Ternyata miliknya seperti korma. Minta cerai enggak? Cerailah. Apalagi kayak anggur. Ini wala taqrabah hadhihi syajarah tuh, jangan mendekati pohon. Pohon itu kata kiasan untuk melembutkan kata supaya jangan vulgar. Maksudnya mah syajarah itu apa? Syajarah itu adalah ketika seorang itu melakukan mendekati pohon itu nantinya akan berketurunan. Makanya family trees. Betul enggak? Bahasa Arabnya syajaratul ansab. Nah, lalu apa hubungannya dengan seksual? Ya memang itulah seksual. Dari mana saya tahu Nabi Adam, Siti Hawa makan buah khuldi dengan telanjang. Selesai makan buah khuldi, mereka mencari penutup badannya nggak ada. Makanya waktu fiqh yakhsifan min awraqil jannah, cari berarti dengan telanjang. Pertanyaan saya, laki telanjang, perempuan telanjang, makan apa tuh? Makan korma. Makan ya. Ya makan buah khuldi. Makan buah khuldi emang itu. Gitu. Jadi itu mah makanya karena bahwa statusnya Adam dan Hawa itu hanya sekedar berteman saja. Uskun anta wa zaujuka. Zaujin itu adalah sebagai persahabatan, sebagai pasangan saja. Makanya kita dalam akad nikah itu harus dua, zawajtuka wa ankahtuka. Kalau hanya zawajtuka saja, hiya zaujuka. Walakin laisa mankuhaka. Iya, ini sebagai pasangan tapi bukan sebagai pacekan. Ya, gitu. Itu dalam akad nikah seperti itu. Ala mazhab Imam Asy-Syafi'i, ala mazhab Asy-Syafi'iyah. Nggak paham saya. Jadi sekarang Al-Quran adalah firman Tuhan menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arabnya sangat indah, sangat mulia, ya kan? Sehingga Al-Quran tidak menggunakan bahasa-bahasa yang jorok-jorok, yang kasar-kasar. Betul nggak? Anak kecil kita didik jangan pernah bilang berak, nggak pantas. Bilangnya apa? BAB.
hajat besar. Ya kan gitu. Kita cerita dulu. Si nenek nih sama cucunya diajarin bahasa yang sopan lah. Nah, kencing. Ini telinga nenek kan nggak cendap masa kencing itu. Kalau berak nyumput, nyumput tuh sembunyi. Kalau kencing jangan dulu bilangnya nyanyi gitu. Udah, nek nyanyi, tuntun ya, maksudnya kencing. Nek nyumput, ngumpet gitu, artinya berak. Suatu malam si anak ini merengek, nek pengen nyanyi, neneknya lupa. Ya kamu malam-malam nyanyi, ntar aja deh besok pagi, nggak bisa, udah nggak tahan, udah besok aja dulu tidur aja. Nenek nggak bisa, harus nyanyi juga, ya udah pelan-pelan di kuping gitu. Pipis di kuping. Apa yang terjadi? Nah itulah makanya. Jadi sangat tidak elok seandainya Allah melarang Adam dan Hawa. Kan sudah indah, wala taqrabah hadis syajarah. Janganlah kau dekati pohon ini. Sebegitu halusnya. Kamunya kenapa nggak paham? Kalau Allah andaikan Allah bicara dengan bahasa yang vulgar, sedap enggak? Kula wasraba ya ada sekalian wa kula berokadan haitsu cuma silakan kamu makan saja boleh kecuali makan ini buah gitu. Enak kan jadinya? Coba dengerin dengan telingamu yang wajar. Silakan Adam Hawa engkau makan sesuka kamu kecuali jangan ngentot. Pantas enggak? Pantas enggak? Enggak. Ya udah gitu. Bukan kitab suci jadinya ya. Ini orang pada bingung penafsiran ini. Coba lihat literasi dari sejak dulu. Itu sudah banyak ulama yang menduga menafsirkan bahwa syajarah itu adalah hubungan seksual, dipaham-paham mereka. Kalau saya buatkan kitabnya baru percaya, jadi kamu tuh otaknya otak kitab soalnya. Iya, kalau kitabnya sih, ya itu. Jadi seperti ada ini, ada Arab Syndrome. Hukum itu kan kondisional, masa hukum kondisional bertengkar? Al hukmu ya duru ma'ilat gitu. Jadi harus ada kola-kolain terus. Barangkali sasat kabeh gini. Itu persoalannya. Jadi ya mesti kita cerdasilah bahwa dugaan itu adalah benar. Ya saya punya bukti, ada indikatornya, yaitu dalam keadaan telanjang, sehingga menutupi tubuhnya dengan dedaunan dari sorga. Betul enggak? Nah kalau perempuan lakinya telanjang, perempuannya telanjang, dua-duanya telanjang, makan apa? Makan korma. Makan bahulu. Saling memakan. Ya. Itu settingan Tuhan. Dan iblis yang menggoda Adam pun itu resmi, dia punya SIM kok. Seizin Tuhan enggak? Ya kan iblis mengatakan qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Jadi makanya apapun peranmu di dunia ini enggak usah ya Allah kenapa aku harus jadi orang miskin. Jangan pernah berkeluh kesah. Kenapa aku tidak terlahir cantik? Sejak itu kamu menderita. Begitu awalnya kau menolak ketentuan Tuhan, itulah awal penderitaanmu itu. Lah iya dong. Jadi pas alhamdulillah saya yakin, sekalipun saya wajah pas-pasan, tapi saya yakin tidak selalu orang cantik itu hidupnya bahagia. Wah, kan sekarang gitu dong. Bahkan justru antara kecantikan dan penderitaan ada perselingkuhan. Itu untuk menggembirakan sendiri. Saya juga lahir dengan tubuh yang kecil. Saya juga, tapi saya nggak minder. Karena saya menggembirakan hati saya bahwa little is beautiful. Begitunya iya kok. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi ya sudah,
apapun peranmu sebagai tokoh antagonis mangga, sebagai seri silakan, sebagai figuran silakan. Yang penting jangan peran yang kau kejar. Setelah kau dikasih peran, ya sudah, sekarang Anda bermain dengan baik. Betul nggak? Silakan bermain baik. How to be the best actor. Bagaimana menjadi aktor terbaik. Sekalipun tugasnya kamu di situ di atas panggung ditabokin sama majikan, ternyata kamu pemain watak. Yang dapat piala citra kamu, bukan majikanmu itu. Setuju nggak? Setuju. Lah iya kan gitu. Jadi kalau jadi maling, yang malinglah yang budiman. Dari penipu ya penipu yang budiman. Saya juga pernah paspor, uang, RW bill itu kiriman barang hilang. Panik kan? Waduh, ya paspornya hilang nggak bisa pulang dong. Saya lagi di Perancis. Ternyata saya sholat hajat malam itu, ya Allah tolong, saya tidak akan mengeluh apapun, tapi sudah saya bisa jalani. Sekarang jalan keluarnya bagaimana terserah. Apakah saya harus pakai surat keterangan laksana paspor dari kedutaan? Paspornya hilang sih. Kemudian mungkin barang-barang saya yang di airport nggak bisa, RWB-nya hilang sih. Nah besoknya ada telepon dari kantor pos memberitahukan ada surat buat saya, isinya paspor yang hilangnya itu dengan surat keterangan dikembalikan. Itu namanya copet yang budiman. Nyopet kan nyopet uang, paspor nggak perlu, ya jangan dibuang dong. Kalau di sini copet di sini dibuang, karena kalau dikembalikan sama dengan bunuh diri. Buang aja di sungai, itu udah selesai. Itu jadi kalau yang dipakai kembali lagi dong, tolong gitu aja. Jadi langkah copet yang budiman sehingga ada harapan kamu masuk surga juga. Guyon ini bergurau, jangan bergurau aja deh Maya.